Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan? Pajak tahunan yang sebenarnya kecenderungannya kecil kalau untuk masyarakat umum ya. Dulu sebelum tahun 2014 ini yang nangani adalah pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaula muda, kembali kita ketemu di Kitab Podcast. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Dan hari ini sudah ada di tengah-tengah kita Pak Sigit Alfian. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Memang kalau kita ngomongin soal pajak itu pro dan kontra ya Pak ya? Iya. Pro dan kontra. Pemerintah sebagai stakeholder yang harus mengurusi ini memang harus bisa dengan baik mengelola bagaimana kesadaran masyarakat meningkat gitu. Tapi di masyarakat justru mungkin sebaliknya. Nah, kalau ngomongin soal pajak yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, salah satunya PBB ya Pak ya? Iya, betul. Di Bontang sendiri sejauh ini sebelum kita kupas lebih dalam bagaimana pemerintah Kota Bontang berupaya supaya dari pajak bumi dan bangunan ini bisa memberikan sumbangsi ke PAD kita bahas dulu nih Pak. Sejauh ini di Bontang sendiri yang Bapak tahu untuk kesadaran masyarakat dalam membayar PBB seperti apa Pak? Iya, jadi kalau kaitan dengan pajak bumi dan bangunan ini memang di Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah itu salah satunya PBB, pajak bumi dan bangunan. Dulu sebelum tahun 2014 ini yang nangani adalah pajak DJ Pratama. Iya. Tapi setelah 2014 ini dialihkan ke daerah. Nah, kaitan dengan PBB ini memang sebenarnya pajak ini kan pajak tahunan ya. Pajak tahunan yang sebenarnya kecenderungannya kecil kalau untuk masyarakat umum ya. Paling rumah dan bangunan itu ya paling kisarannya cuma 100-200 gitu. Bahkan ada yang puluhan ribu aja Pak ya? Iya. Tempat saya tuh kayaknya 60 ribuan deh Pak. Itu dia. Iya. Jadi kalau tadi pertanyaannya sumbangsih terhadap PAD ya alhamdulillah sekarang cukup meningkat. Ya termasuk andalan kita lah. Ya. Karena memang sebenarnya justru yang besar dari sektor perusahaan. Iya. Kalau masyarakat sendiri, waktu saya masuk di Bapenda tahun 2009 itu kesadaran masyarakat baru mencapai 39%. 39%. 2019 kemarin. 2019 ya. Pas saya sosialisasi ternyata saya lihat baru sekitar 39%. Alhamdulillah sekarang udah naik menjadi 68% kesadarannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Kalau untuk nilai pajaknya ya lumayan, karena ini yang banyak itu perusahaan. Kalau masyarakat sendiri kurang lebih sekitar kalau di total masih sekitar 5 miliar totalnya. Tapi kalau secara keseluruhan pajak bumi dan bangunan itu sekarang tuh mencapai hampir 39 miliar sampai hari ini. Tahun ini Pak? Iya. Untuk sumbangsihnya masih terbesar dari sekian pajak. Itu termasuk masyarakat dan perusahaan? Ya, perusahaan. Kalau masyarakatnya kurang lebih sekitar 5 miliar. 5 miliar tadi ya? Iya. Tapi kalau perusahaan memang ya mau tidak mau karena memang dia lahannya banyak, bangunannya banyak. Ya, jadi ya seperti itu.
dalam perjalanan 2 tahun tadi kalau Pak bilang kalau di record dari 2019 kan itu peningkatannya lumayan tuh Pak, hampir 100 dari 39% ke 68%-an ya Pak ya sekarang. Apa Pak upaya yang dilakukan pemerintah dalam 2 tahun ini? Kemudian pasti kan juga banyak faktor masyarakat, katakanlah masyarakat mungkin nggak semuanya taat pajak, apalagi PBB Pak ya. Apa Pak yang pemerintah lakukan? Kalau Bapenda itu upayanya banyak sih sebenarnya. Yang pertama sosialisasi ya tentu, lewat Pak RT, lewat kelurahan, kemudian banyak memberikan stimulus yang kita lakukan. Katakanlah diskon-diskon yang kita lakukan setiap tahun kan ada itu. Ada. Kita ini gini Mbak, selain kita di pajak tahun berjalan masih ada sisa hutang sebelumnya, baik peninggalan dari DJ pertama yang diserah terimakan dari DJ pertama kepada pemerintah kota itu rekornya sudah sekitar 13 miliar hutang kita, hutang masyarakat istilahnya. Tapi sekali lagi ini masih kita telusuri orang yang tidak bayar-bayar ini. Kemudian caranya kita memberikan diskon-diskon, dendanya kita hilangkan dan sebagainya, itu bagian dari kemudahan yang kita lakukan. Terus yang lain lagi kita gencar tahun kemarin kita kan buat promo yang gebiar pajak itu ada door prize. Tahun kemarin itu saya buat door prize itu hadiah motor itu Pak. Motornya aja 6 motor, masing-masing kecamatan 2 motor, kemudian sepedanya 30. Tuh. Ya alhamdulillah kesadaran masyarakat meningkat, mungkin gara-gara door prize-nya kali ya. Bisa jadi Pak. Iya, bisa jadi itu, tapi bayar salah satunya itu. Bayar PBBA biar dapat nomor undiannya gitu Pak ya. Benar. Ya, tapi memang sisi lain memang gini, kita kan juga gencar melakukan promosi, mau sosialisasi di mana-mana, kita gandeng para ulama maupun tokoh masyarakat untuk ikut menyampaikan ini, karena pajak itu kan kewajiban buat kita. Jadi kalau bicara pajak, undang-undang pajak itu sebenarnya memaksa masyarakat. Tapi sekali lagi saya tidak lakukan itu. Bapenda itu tidak mau memaksa seperti itu, tapi mencoba menyadarkan masyarakat bahwa pajak itu penting. Makanya saya sering sampaikan ke teman-teman, ke masyarakat keseluruhan bahwa membayar pajak kita itu sebenarnya sangat, untuk BPP ya, itu kecil banget dibanding pulsa anak kita aja kalah. Anak saya itu ngisi pulsa sebulan bisa 3 kali. Ya kan? Paket internet dan sebagainya itu. Bayangkan kalau anaknya kayak saya banyak 7, berapa kalau masing-masing 100 aja, 700. Nah artinya kan pajak rumah saya paling berapanya 190, kan begitu. Jadi memang menyadarkan masyarakat itu butuh pendekatan, intinya begitu. Makanya saya kemarin sering sampaikan bahwa ayo bayar pajak, karena pajak itu juga bagian dari, kalau boleh disetarakan kalau yang muslim dengan sedekah. Kalau dengan sedekah berarti itu yang menjadi amalan kita, menjadi pahala yang akan kita. Impact-nya juga ke masyarakat kembali Pak ya? Iya, karena pajak ini dari masyarakat untuk masyarakat juga ujung-ujungnya. Itu. Atau jangan-jangan masyarakat itu jadi kurang peduli karena repot nih, harus datang dari rumah, harus datang ke Bapenda misalnya gitu. Atau sejauh ini kan ada aplikasi yang sudah dibuat juga Pak ya? Iya, salah satu kemudahan yang kita lakukan itu kita buat aplikasi emang. Jadi slogan kita itu sebenarnya di Bapenda itu membayar pajak itu semudah isi pulsa, istilahnya begitu. Jadi bisa lewat genggaman, lewat HP bisa. Nah, kita punya program sebenarnya, program PBB Etam. PBB Etam itu bisa melihat di di Android kita, cukup lihat berapa sih pajak saya gitu. Terus bayarnya nanti kita lewat lagi DJ Bangkal Timtara di situ. Mudah sekali sebenarnya.
Nah, kemudahan-kemudahan itulah yang kita buat sehingga masyarakat ada kenaikan kesadaran kemarin dari 39 menjadi 68 ya. Alhamdulillah itu. Oke. Kalau untuk perusahaan sendiri Pak, kan angkanya cukup besar ya sumbangsinya ya dari 39, kalau 5M itu masyarakat berarti 34-nya itu dari perusahaan dan sejauh ini cukup tertib untuk pembayarannya. Alhamdulillah kalau perusahaan masih didominasi oleh Pupuk Kaltim lah, karena dia memang pegang lahan yang cukup banyak dan bangunannya banyak. Pupuk Kaltim saja mencapai 27 miliar. 27 M. Jadi makanya kita selalu berterima kasih kepada Pupuk Kaltim karena selalu taat pajak. Jadi selalu tepat waktu. Kita majukan jadi bulan Juni, dia majukan bulan Juni. Bulan September, Desember. Seperti itu. Mudah sekali Pupuk Kaltim, alhamdulillah. Jadi kontribusinya terhadap pembangunan jelas. Seperti itu. Nah, yang lain-lain tentu ya KII dan sebagainya, terus perusahaan-perusahaan yang lain yaitu tentu ya sama. Cuman kan ini besar kecilnya tergantung luasan yang dimiliki dan bangunannya. Itu kalau sejauh ini selain PBB sendiri, sumber-sumber pajak daerah mana lagi yang sedang coba di manage dengan baik biar serapannya maksimal gitu Pak? Jadi kalau PBB itu kaitannya gini, kalau masih sektor PBB ini sebenarnya belum tergali secara maksimal. Nah, tadi saya sampaikan baru sekitar 68% ya kesadaran masyarakat. Dan ini kita lagi membuat namanya lagi KSWP. KSWP itu ini perintah dari Mendagri yang kaitan dengan connectingnya dengan dengan Kementerian Keuangan. Jadi kaitannya itu namanya perwali KSWP itu konfirmasi status wajib pajak. Nah, itu nanti contohnya begini. Ketika masyarakat ingin membuat perizinan katakanlah, dicek dulu ada utang pajaknya enggak gitu. Oh, bahaya itu sudah nggak bisa lagi tuh Pak. Nggak bisa sembunyi-sembunyi lagi ya? Bukan bahaya. Bukan wajib pajak maksudnya. Bukan bahaya. Nah, kalimat bahaya ini gini. Bahaya. Jangan dimaknai mau negatif. Jadi gini, justru ini mengarah ke good governance. Oh ya, oke. Nah, arahnya ke transparansi dan akuntabilitas. Selama ini yang disoroti kan penyelenggara negara, Bapenda dalam hal ini kan. Soroti aja yang disoroti. Gimana sih Bapenda ini? Ada korupsi jangan-jangan gitu. Kok kepala badannya ganteng banget tuh, kok blending terus gitu. Ini jangan-jangan korupsi nih. Nah, ini kita jawab dengan sistem aplikasi dan sebagainya. Bahwa kita mengarah ke transparansi atau akuntabilitas. Jadi gini, kalau sekarang yang disoroti Bapendanya atau penyelenggara negaranya, sekarang kita balik nih. Ayo masyarakat sama-sama kita transparan. Sudah bayar pajak belum gitu. Jangan cuma minta dilayani, tetapi kewajibannya tidak dipenuhi. Itu jadi transparansinya di sana. Akuntabilitasnya jelas. Oh, ternyata dia membayar kok. Kalau pengusaha katakan, oh ternyata masih ada utang. Pengusaha biasanya tanahnya nggak dikit nih. Tanahnya itu ada 10, ya kan? Ternyata lunas pajak dilihat kan, lunas pajak nih. Tapi cuma 2 lokasi, yang 8 mana bro? Gitu. Nah begitu ada perwali KSWP tadi, kita lihat nih. Saya sekarang lagi inovasi sama teman-teman. Jadi PBB itu saya kaitkan bukan NOP saja, bukan nomor objek pajak, tetapi NIK. Saya masukkan di NIK. Ketika saya ketik NIK, tek NIK ya, Tika gitu ya. Ternyata Tika ada 10 lokasinya. Yang dibayar baru 2. Mana yang 8 bayar dulu. Kalau sudah dibayar baru urus izinmu boleh. Atau dengan perjanjian. Oke, Pak, saya akan lunas ini dengan jangka waktu sekian. Tanda tangan. Kita selesaikan urusannya. Tapi ada perjanjian. Begitu. Mudah, nggak memaksa juga. Nggak harus selesai, nggak boleh mengurus sesuatu. Nggak, tetap boleh, cuman ada
ada win-win solusinya. Paling tidak aset-aset yang dimiliki wajib pajak itu Iya, terdata betul. dan terdeteksi Pak ya, jadi Iya. nggak ada yang terlewati. Jadi untuk apa KSWP ini? Untuk apa? Karena untuk transparan kita, untuk membangun kota juga. Jangan sampai orang sudah menikmati hidupnya enak tapi tidak mau bayar pajak. Kalau masyarakat kecil, paling tanahnya satu ciplokan itu. 10 kali 15 rumahnya, itu doang. Tapi kalau yang pengusaha yang duitnya banyak, jangan sampai dia cuma punya 10 lokasi bayar 2. Nggak bener tuh. Sebenarnya cukup fair, sangat fair bahkan sangat Pak ya. fair, harus. Yang punya banyak punya banyak sumber kekayaan ya kena pajak Iya. gitu. Nah, ini kan sebenarnya subsidi silang namanya. Istilahnya begitu. Yang dia bayarkan pajaknya kan untuk pembangunan kota, untuk orang miskin membantu orang sekolah gratis dan sebagainya kan, artinya kan subsidi silang namanya. Jadi yang dibayarkan pengusaha itu impact-nya untuk dia juga, dapat berkah juga gitu. Ini yang saya maksud transparansi, akuntabilitas, yang program saya namanya KIS. KIS kemarin yang kita jelaskan itu. Salah satunya itu. Pak, kalau target Bapenda sendiri ke depannya, kalau sekarang penyerapannya sampai di 68%, ini mulai dipatok lebih tinggi lagi. Iya, sekarang nih BPK nongkrong di ruang rapat. Iya. Sampai 25 hari ke depan nih. Ini sudah hampir seminggu. BPK nongkrong. Jadi saya itu diperiksa ya, ditongkrongin pemeriksa ini ya. Awal tahun Persugah KPK. Kemudian BPKP, Samarinda Provinsi. Kemudian BPK kemana Agustus. Ini periksa lanjutan, BPK lagi. Sampai 25 hari. Jadi kita bermitra dengan mereka, bekerja sama untuk kami terperiksa bukan karena ada penyelewengan, tetapi optimalisasinya. Karena pesanan dari pemerintah untuk melaksanakan undang-undang itu. Iya. Oke. Ya, Pak, berikutnya mungkin ada, kalau kemarin sempat Bapak bilang ada program door prize lah untuk menarik minat gitu. Kedepannya ini ada rencana lagi, Pak? Iya. Ya tetaplah akan rutin ya, rutin. Tahun depan kita buat lah. Tahun ini karena memang kondisi pandemi semua diarahkan kemarin untuk kesehatan istilahnya ya. Jadi memang kita tahun ini tidak ada door prize. Tetapi tahun depan insya Allah kita mulai lagi karena itu penyemangat juga sih, penyemangat juga supaya kita bisa lebih aktif. Bukan cuma PBB door prize-nya, nanti semua jenis pajak yang ada kita kasih door prize. Kalau PBB ya potensinya masih cukup besar karena memang kami ada temuan BPK juga kebetulan. Temuan BPK-nya begini, kaitan dengan NJOP. Ya. NJOP itu selisihnya antara harga pasar dan harga NJOP itu masih jauh. Contoh nih, di protokol itu, jalan protokol itu NJOP-nya kan masih sekitar 1 juta per meter. Ya. 1 juta, tapi harga jual, coba lihat, itu antara 3 sampai 5 juta kan di sana. Bahkan ada yang 7 juta tuh pinggir jalan. Nah, inilah yang jadi temuan BPK yang rekomendasinya supaya Bapenda itu melakukan perbaikan NJOP itu berdasarkan zona nilai tanah JNT-nya. Nah, sekarang insya Allah di perubahan ini kita melakukan lagi kajian tuh. Kita nggak mau juga kalau jadi temuan-temuan kita yang terperiksa. Nah, keunggulannya apa sih kalau NJOP dinaikkan? Adalah ini membantu pengusaha juga, pengusaha dan masyarakat. Ketika dia NJOP dinaikkan, nilai jualnya bertambah. Ketika dia butuh modal di bank, maka juga naik. Dapat modalnya tinggi juga. Cuman konsekuensinya ada kenaikan PBB sedikit. Tapi kan setahun sekali. Anggaplah sedekah selesai. Tapi kalau dianggap itu sebuah beban, ya beban dong. Tapi kalau dibandingkan dengan pulsa anak kita aja jauh, anggaplah sedekah deh. Berapa sih sedekah? Ini nggak berat sih. Gampang, hidup itu gampang, susah-susah. Pak, himbauannya mungkin untuk masyarakat agar kesadarannya terus meningkat dan target
Bapenda juga bisa tercapai, Pak. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian masyarakat Kota Bontang, imbauan saya kaitannya dengan pajak daerah ini, memang pemerintah sekarang lagi menggalakkan kemandirian fiskal daerah. Jadi pemerintah daerah tidak boleh lagi selalu bergantung pada pemerintah pusat, tetapi diupayakan kemandirian fiskal dan pendapatan per kapita masyarakat ditinggikan sehingga kemandirian fiskal kita akan naik dengan banyak cara yang bisa dilakukan. Terus kaitan dengan pajak ini, karena pajak ini dari masyarakat untuk masyarakat, dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Jadi kembali lagi ke sana sehingga ayo kita bangun kesadaran bayar pajak ini. Ada dua hal menurut saya yang bisa jadi dasar. Yang pertama kalau orang Nahdien bilang itu hubul waton minal iman. Jadi cinta negara itu bagian dari iman. Implementasinya bagaimana? Bayarlah pajak gitu. Yang kedua, ingat perjuangan para pahlawan. Pahlawan itu, untuk menjadi gelar pahlawan itu, hartanya hilang loh. Nyawanya juga hilang, makanya disebut pahlawan. Iya, betul. Nah, itu yang dikorbankan. Nah, kita kalau cuma bayar pajak PBB nilainya 100.000, 200.000, 300.000, kan nggak hilang nyawa kita. Artinya, untuk menghargai pahlawan itu, ayo bayar pajak untuk mengisi pembangunan Kota Bontang. Jadi seperti itu himbauan saya. Jadi ayo kita bangun kota ini bersama dengan membayar pajak. Oke, ya Terima mudah-mudahan dari diskusi kita hari ini yang tadinya agak masa bodoh, acu tak acu, jadi lebih tergerak dan karena memang itu suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Betul. Impact-nya juga ke kita, ke masyarakat Bontang khususnya, Pak ya. Betul. Oke, Kaula Muda, diskusi hari ini sebenarnya pengen banyak, tapi karena keterbatasan waktu, nanti kita akan lanjutkan lagi berdiskusi dengan Bapenda, karena menarik banget. Bapenda salah satu OPD yang memang menghandle langsung pengelolaan pemasukan ya Pak ya? Iya, pendapatan daerah Kota Bontang. Terima kasih Pak Sigit sekali lagi. Dan Kaula Muda juga jangan lupa subscribe YouTube Kita Muda Media dan terus kunjungi portal Kita Muda Media. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.